Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazriat Rohma dengan NIM akhir 006 dari DKI 1. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS kesehatan mental. Jadi di sini saya akan sedikit berbicara mengenai gangguan kecemasan. Nah, sebelum kita lanjut tentang gangguan kecemasan, apa sih gangguan kecemasan itu? Nah, gangguan kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tentang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa suatu yang buruk akan terjadi. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Nah, yang pertama, pengalaman negatif pada masa lalu. Kemudian yang kedua, pikiran yang tidak rasional. Nah, pikiran yang tidak rasional ini meliputi beberapa faktor, seperti yang pertama, kegagalan terastropik, yaitu adanya asumsi dari individu bahwa suatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua, kesempurnaan. Individu mengharapkan kepada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat. Kemudian yang ketiga, persetujuan. Nah, kemudian yang keempat, generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan. Ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Berikutnya yaitu tanda-tanda gangguan kecemasan. Sebenarnya tanda-tanda gangguan kecemasan ada beberapa tanda, tapi di sini saya hanya membahas beberapa saja. Pada beberapa pengidap, gangguan kecemasan dapat mengganggu jam tidur mereka karena insomnia yang dialami. Umumnya rasa cemas merupakan hal yang wajar terjadi pada seseorang. Namun, jika hal ini terjadi secara berlebihan, agar berdampak pada kehidupan sehari-hari, bahkan pada pergaulan dan juga lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu upaya mengurangi gangguan kecemasan. Nah, menurut Zakia Derajat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Antaranya yang pertama, pembelaan. Nah, usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal, dinamakan pembelaan. Nah, kemudian yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah penimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kehilangannya masuk akal. Nah, kemudian yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kebalikan dari proyeksi, di mana orang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Apabila ia melihat orang berhasil adalah usahanya, ia gembira, seolah-olah ia yang sukses, dan apabila ia melihat orang kecewa, ia juga ikut merasa sedih. Nah, kemudian yang keempat, hilangnya hubungan atau diasosiasi. Seharusnya perbuatan, pikiran, atau perasaan orang berhubungan satu sama lain. Apabila orang merasa bahwa ada seorang yang sedang sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Dalam hal ini, perasaan, pikiran, dan tindakan adalah saling berhubungan dengan harmonis. Akan tetapi, keharmonisan mungkin hilang akibat pengalaman pahit yang dilalui waktu kecil. Nah, kemudian yang kelima, represi. Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal atau keinginan-keinginan yang tidak
disetujui oleh hati nuraninya, semacam usaha untuk memelihara dirinya supaya jangan terasa dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan hatinya. Proses itu menjadi secara tidak disadari. Nah, kemudian yang terakhir, substitusi. Substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dan dalam menghadapi kesukaran. Dalam substitusi, orang melakukan sesuatu karena tujuan-tujuan yang baik, yang berbeda sama sekali dan tujuan asli yang mudah dapat diterima, dan berusaha mencapai sukses dalam hal itu. Berikutnya, apa sih kecemasan dalam Islam? Nah, Al-Ghazali menjelaskan istilah yang disebut khawatir, dan itu berarti terjadi dalam pikiran seorang, mengingat sesuatu atau terinspirasi, dan itu merupakan semua pikiran baik dan buruk datang ke pikiran secara eksternal tanpa kemauan pikiran. Filsuf pertama filsafat Islam, yaitu Al-Kindi, mengabarkan istilah ini sebagai emosi dan pikiran sementara yang berasal dari hal-hal yang terinspirasi dalam hati seseorang. Nah, jadi mari kita jaga kesehatan mental dan fisik kita mulai dari sekarang, karena kesehatan fisik memang penting, tapi kesehatan mental juga tidak kalah penting. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.